Malam hari ini saya berkhotbah tentang berdoa. Saya kasih judul khotbah malam hari ini, berdoa dengan iman yang memandang salib Yesus. Ini ada tokoh yang ini tua sekali. Klik Om Yogi. Namanya Yabes. Kiranya selalu itu. Jadi nama Yabes itu diperdengarkan. Nah, siapa Yabes itu? Yang pertama, Yabes itu keturunan dari suku Yehuda. Jadi Yabes itu keturunan suku Yehuda. Dia bukan nabi, dia bukan imam. Keturunan suku Yehuda. Suku Yehuda itu suku yang selalu berperang. Suku yang tugasnya itu pokoknya maju di garis depan berperang. Itu suku Yehuda. Kalau suku Lewi itu selalu melayani di bait-bait Allah, di kemah-kemah saat itu. Nah, tapi Yabes ini adalah keturunan dari suku Yehuda. Yang kedua, siapakah Yabes itu? Yabes itu lahir di masa pembuangan di Babel. Jadi dia lahir itu masa-masa di dalam pembuangan, bukan masa-masa yang enak. Masa-masa pembuangan di Babel itu penindasan, perbudakan terjadi di situ. Jadi ketika dia lahir, itu kondisinya itu nggak enak sama sekali. Untuk ibu yang baru melahirkan juga nggak enak, untuk bayinya nggak enak, untuk keluarga nggak enak, untuk lingkungan nggak enak. Karena itu di masa-masa perbudakan, di masa-masa di Babel. Yang ketiga, klik Om Yogi, memiliki arti nama yaitu kesakitan. Makanya lagunya kan akhirnya kan apa itu? Kesakitan tidak menimpa aku, ya. Makanya itu lagunya seperti itu. Karena ternyata nama Yabes itu artinya kesakitan. Jadi ibunya itu melahirkan dengan kesakitan, bukan artinya banyak ibu-ibu yang melahirkan dengan kesakitan. Baik itu sesar, baik itu normal, melahirkan itu ada yang sakit, ada juga yang enggak sakit katanya, tapi sesudahnya tetap sakit. Seorang ibu melahirkan pasti kesakitan. Tapi yang dimaksud kesakitan di sini adalah Yabes itu lahir di masa-masa sulit, di masa-masa perbudakan, di masa-masa yang enggak enak sama sekali. Jadi sangat-sangat luar biasa kesakitan ketika melahirkan Yabes, ibunya Yabes ini. Dan arti Yabes dalam bahasa Ibrani yang keempat itu tenggelam dalam kesedihan. Arti Yabes dalam bahasa Ibrani itu tenggelam dalam kesedihan. Bayangkan saudara, kalau kita berenang, kolam renang itu isinya kesedihan semua. Ibunya itu melahirkan di dalam kolam kesedihan itu. Jadi bukan masa-masa menyenangkan. Biasanya seorang ibu melahirkan anak itu sukacita. Biasanya ibu itu yang melahirkan, keluarganya pun begitu, masa-masa sukacita menyenangkan, anaknya tunggu-tunggu. Tapi Yabes lahir ini di masa-masa yang benar-benar tidak mengenakkan. Mungkin yang sekarang yang kita rasakan gak enak di dunia ini, mungkin saat itu ibunya Yabes mengalami sangat lebih tidak enak daripada kondisi kita sekarang ini. Luar biasa ya nama Yabes ternyata. Artinya dalam sekali. Coba ayatnya kita buka. 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Gitu kan? Nah, kita kalau bacakan amin diakhiri seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau belajar tentang ini. Saya belajar banyak tentang doa Yabes ini. Ini kan ucapan Yabes berdoa. Ketika Yabes berdoa, itu dia bilang ke Tuhan seperti ini, bilang ke Allah bangsa Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena miskin sekali, bahkan di bawah miskin, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Jadi dia menginginkan berkat yang berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kenapa dia ingin diperluas daerahnya? Karena dia terbatas sekali di Babel, mau gerak begini salah, mau begitu salah. Karena budak itu tidak memiliki kebebasan. Bukan kaum pemenang, bukan umat pemenang. Mereka masih dalam perbudakan. Makanya dia, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Kenapa dia bilang daripada malapetaka? Ya karena masa perbudakan, salah sedikit cambuk, salah sedikit dihukum, salah sedikit pokoknya ditindas. Kondisi Yabes seperti itu, makanya dia berdoa berseru, kiranya Tuhan engkau limpah-limpahkan berkat-Mu, perluas daerahku. Jadi dia berseru dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dia berseru dengan Tuhan, sehingga kesakitan
kesakitan tidak menimpa aku. Saya membayangkan ketika Yabes berdoa seperti ini, berseru kepada Tuhan. Yabes itu sangat-sangat menderita. Dia berseru dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu kondisinya. Yabes berdoa tapi dia percaya. Dia berseru bahwa Allah yang dia sembah, saat dia berseru kepada Allah, itu adalah Allah yang hidup. Amin. Itu Allah yang ajaib, yang sanggup menolong. Tapi rasanya itu lama sekali. Kok Tuhan gak segera menolong? Makanya pengharapannya di Yabes itu, Tuhan menolong. Allah menolong dia. Tapi Bapak Ibu, ketika saya belajar tentang doa Yabes, klik. Ternyata doa Yabes itu tidak relevan untuk masa kini. Saya bilang gak salah doa Yabes ini. Gak salah, tapi kurang pas buat kita di masa sekarang. Kenapa? Yuk kita belajar sama-sama. Klik lagi. Kita bandingkan ya. Klik. Masa Yabes dan yang kedua klik. Masa kita. Nah kita bandingkan sama-sama. Klik lagi. Yabes hidup di masa sebelum Yesus lahir. Kita hidup di masa sesudah Yesus lahir. Nah ini perbedaannya sangat mencolok. Yabes lahir di masa Tuhan Yesus belum lahir. Makanya dia berseru. Tapi kita hidup di masa sesudah Yesus lahir. Berikutnya, klik. Yabes berdoa memohon berkat dengan katanya, kiranya. Tapi kita yang seharusnya adalah kita berdoa mengucap syukur karena sudah diberkati dengan berkat keselamatan. Kata kiranya ini sungguh dalam Bapak Ibu. Karena kiranya itu masih belum kelihatan. Memohon, kiranya Tuhan, kiranya Pak Pontas bersedia mampir ke rumah saya. Kiranya masih memohon. Kiranya Pak Kosasi mau tiap minggu di sini. Gitu kan. Ini kan memohon kan? Betul enggak? Kiranya. Tapi kalau orang sekarang, saya bilang ke Pak Kosasi, saya bersyukur Pak Kosasi di tempat ini. Saya punya iman bahwa Pak Kosasi mendukung kita di tempat ini. Amin. Nah itu bedanya seperti itu ya kira-kira ya. Berikutnya. Perbandingan kembali. Masa Yabes, masa kita. Masa Yabes memohon penyertaan Allah. Tadi doanya Yabes gimana? Kiranya tanganmu menyertai aku. Kalau kita, Allah sudah mencurahkan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Amin. Jadi kita nggak cocok bilang, kiranya Tuhan engkau menyertai aku. Salah. Kenapa? Lah Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah menyertai kita kemana-mana ini. Kita kemanapun, mau di pasar, mau di sekolah, mau naik motor, mau naik mobil, mau ke Lenggerong, mau ke Guci, anak youth mau ke Guci, itu Tuhan sudah sertai, janji Tuhan itu sudah menyertai, sudah disertai, sudah tercurah, amin. Jangan lagi kiranya Tuhan engkau menyertai aku. Gak relevan itu. Jadi yang cocok itu, kita itu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, engkau menyertaiku. Sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Berikutnya, masa Yabes. Yabes memohon agar diberi perlindungan supaya malapetaka tidak menimpanya. Ya kan, jelas sekali. Supaya malapetaka tidak menimpa aku. Seperti itu kan doanya. Kalau kita, masa kita, Allah sudah berikan kuasa kepada kita. Amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saat itulah Tuhan berikan kuasa kepada kita. Jangankan malapetaka, bahkan Tuhan berikan kuasa untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya kita yang sakit. Kan Yabes bilang kan, kiranya tidak malapetaka tidak menimpa aku. Tapi Tuhan itu sudah berikan kita kuasa. Amin. Kuasa Tuhan itu luar biasa yang tercurah buat kita. Sudah di dalam genggaman loh saudara. Jangan cuma digenggam, pakai kuasa itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tanpa terkecuali semua Tuhan sudah berikan kuasa untuk anak-anak Tuhan. Amin. Luar biasa. Berikutnya, perbandingan masa Yabes, masa kita. Masa Yabes memohon agar kesakitan tidak menimpa. Masa kita segala sakit penyakit dan kutuk sudah selesai pada kayu salib Yesus. Amin. Segala sakit penyakit ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan bilang selesai. Harusnya
itu sudah nggak ada lagi sakit penyakit. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesaikan, semuanya Tuhan sudah selesaikan. Tapi kalau Yabes itu masih memohon. Kenapa dia memohon? Karena dia belum melihat Yesus, tapi dia pengharapannya itu jauh sekali Bapak Ibu. Dan luar biasanya, saya itu menghitung dari masa Yabes itu sekitar 450 sebelum Masehi. Nah kita ini sudah jauh sekali jaraknya. Jauh sekali jaraknya antara Yabes dengan Yesus itu tahunnya jauh sekali. Tapi Yabes itu luar biasa ketika dia berdoa berseru. Dia sudah membayangkan bahwa Tuhan akan menolong. Tapi Tuhan jawab ketika Yesus lahir. Jaraknya jauh sekali. Bapak Ibu kita itu loh gak dijawab Tuhan dalam 1 tahun. Rasanya lama, sangat lama. Kok gak dijawab-jawab ya Tuhan. Tapi Yabes sampai mati itu loh. Dia belum lihat jawaban Tuhan, tapi dia berseru. Tapi di masa kita, puji Tuhan, mengucap syukurlah Bapak Ibu. Karena Tuhan itu hadir untuk kita. Dari doa Yabes itu loh kita yang merasakan. Amin. Dari doa Yabes itu loh kita yang dapat hasilnya. Amin. Luar biasa enggak? Lalu bagaimana doa kita seharusnya? Sekarang sebagai orang yang sudah ditebus Yesus di kayu salib. Doa kita yang harusnya itu gimana berdoanya? Apakah doa seperti doa Yabes? Sebenarnya doa Yabes itu bukan salah. Saya nggak ngomong salah ya. Tapi tidak relevan, tidak pas masa kita saat ini. Coba kita belajar bersama-sama. Kita belajar dari doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita baca Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Ini doanya Paulus kepada jemaat di Efesus. Jaraknya Bapak Ibu antara Yesus dengan Paulus itu enggak begitu lama. Hanya butuh beberapa tahun. Hanya butuh beberapa tahun. Jadi kan Paulus itu termasuk orang yang menyiksa murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul itu. Nah tapi jarak antara Paulus dengan Yabes sangat jauh. Sangat jauh. Tapi di sini Paulus, dia berdoa itu dengan tertuju kepada salib Yesus, tertuju dengan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Aku berdoa supaya I-nya besar, ia itu Yesus. Supaya Yesus menurut kekayaan dan kemuliaannya dan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Itu doanya Paulus itu luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan lagi kiranya engkau Tuhan menguatkan dan meneguhkan, sudah bukan seperti itu. Tapi dia berdoa benar-benar sudah pasti. Tuhan itu sudah jawab. Amin. Tuhan itu sudah jawab. Sakitmu sudah dijawab Tuhan. Amin. Penderitaanmu sudah Tuhan selesaikan. Kutukmu sudah Tuhan selesaikan. Itu. Kalau berdoa kita melihat bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa. Iman yang bertumbuh di dalam Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi enggak memohon-mohon lagi. Berikutnya, doa dengan mindset yang benar. Jadi doa dengan pola pikir yang benar. Kita lihat doanya Paulus. Paulus berdoa dengan realita bahwa Kristus telah mati di kayu salib bagi kita. Yang kedua, Paulus berdoa dengan iman yang mengetahui bahwa doa zaman dahulu seperti doa Yabes sudah dikabulkan oleh Kristus. Amin. Paulus itu berdoa bukan dia tahu doa Yabes itu, tapi dia tahu bahwa doa Yabes itu sudah Tuhan jawab ketika mati di kayu salib. Amin. Ketika rohnya tercurah untuk rasul-rasul, untuk murid-muridnya, bahkan Paulus pun menerima roh Tuhan. Itu Paulus tahu. Paulus tahu bahwa doa Yabes itu sudah dijawab. Klik lagi. Klik lagi yang berikutnya. Realita doa yang belum terjawab atau termanifestasi seharusnya kita bagaimana? Kalau doa kita nggak dijawab Tuhan ini bagaimana? Nah yang pertama kita harus bertumbuh dengan iman bahwa Tuhan sudah sediakan semua bagi kita full. Amin. Kita harus bertumbuh dengan iman. Jadi kalau kita berdoa itu pakai iman saudara.
Kita imannya itu bukan lagi iman memohon seperti Yabes, kiranya Engkau Tuhan, bukan. Tapi kita bertumbuh dengan iman bahwa Tuhan sudah sediakan. Full. Bagi yang masih merindukan keturunan, Tuhan gak akan berikan cuma satu, bisa full. Kau minta berapa, kau sanggup berapa, aku tahu kesanggupanmu. Tuhan berikan full. Saudara yang membutuhkan pekerjaan, percaya Tuhan sudah sediakan. Tinggal apa? Kita yang kerja keras. Kalau Tuhan sudah sediakan pekerjaan tapi kita berdiam diri di rumah, gak ngelamar kerjaan, gak cari-cari, gak akan pernah ketemu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan tanya, lu mana? Kamu kok suruh cari kerja? Lu udah tak kasih kerjaan, lu kamu tinggal ke situ jalan. Kamu kok duduk diam nonton TV, main gadget terus. Gak bakalan ketemu. Tuhan sudah sediakan semua, full. Efraim, Tuhan sudah jawab doamu. Miliki iman, tembus. Full. Jangan leha-leha itu apa ya? Jangan santai-santai. Pingin jadi TNI nggak mau olahraga. Habis olahraga makan 5 piring. Kapan kempesnya? Padahal jadi tentara itu sungguh luar biasa. Dari ponaannya Pak Pontas itu dari badannya yang gemuk bisa kurus gitu sekarang. Saya bilang wah luar biasa pengorbanannya. Luar biasa menahan diri itu. Yang berikutnya klik. Kita harus berdoa dengan penuh kuasa ilahi dari Allah yang sudah Allah berikan bagi kita. Amin. Jadi doa yang belum terjawab kita harus terus berdoa dengan kuasa Tuhan. Dengan kita udah punya kuasa, amin. Udah di tangan Bapak Ibu. Kita berdoa sungguh-sungguh. Berdoa itu yakin, sungguh-sungguh, kuasa. Amin. Meskipun belum kelihatan jawabannya. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan sudah kasih kuasa buat kita. Amin. Berikutnya klik. Dan realita doa yang belum terjawab seharusnya kita apa? Kita seharusnya berdoa dengan ucapan syukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk pemulihan. Amin. Tadi doa Paulus seperti ini. Yang terakhir ya, betapa lebarnya dan panjangnya. Bapak Ibu, betapa lebarnya dan panjangnya. Ini Paulus ini yang berdoa. Dia membayangkan betapa lebarnya, padahal doa Yabes, kiranya Engkau memperluas daerahku. Karena yang dia lihat cuma Babel. Ketika Tuhan berikan doa itu, kiranya Engkau memperluas daerahku. Tuhan gak cuma kasih Babel, Tuhan gak cuma kasih Israel, Tuhan gak cuma kasih negara sampai seputar Israel, tapi Tuhan kasih sampai ke ujung bumi. Amin. Tahu artinya sampai ke ujung bumi? Berarti semua ini loh yang di permukaan bumi dulu Tuhan sudah kasih ke. Amin. Ini loh semua daerah itu Tuhan sudah berikan. Luar biasa enggak Tuhan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu berdoa selalu memohon. Seringkali kita berdoa itu berseru seakan-akan Tuhan jauh. Seakan-akan Tuhan gak dengar. Seakan-akan kok lama sekali Tuhan. Seringkali kita seperti itu, seperti Yabes. Masih tertindas, masih dalam perbudakan, masih dalam kesakitan. Kita lupa bahwa Yesus mati di kayu salib. Itu untuk kita. Amin. Kita lupa seringkali ketika kita sakit bahwa segala sakit penyakit itu sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan. Seringkali kita lupa itu. Kita seringkali tidak memandang Yesus itu sudah karyanya luar biasa buat kita. Sudah mengerjakan semuanya untuk kita. Seringkali kita lupa. Doalah dengan penuh kuasa dan penuh iman percaya. Karena Kristus telah mati bagi kita. Amin. Sekarang kita belajar berdoa bahwa Tuhan itu sudah berikan kuasa. Tuhan itu sudah memberikan kita iman yang luar biasa buat kita. Bahwa Yesus mati di kayu salib bagi kita. Amin. Saudara tahu bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa? Amin. Saudara tahu bahwa Tuhan kita itu besar? Ada lagu seperti ini. Aku punya Tuhan yang besar. Kita nyanyikan.